Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titi Nuraini, NIM 0307192062, dan teman saya yaitu Naila Nikman Siregar, 0307192086. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai strategi konflik pada mata kuliah manajemen konflik. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada teman saya, Naila Nikman Siregar, untuk mempresentasikan sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nikman Siregar, NIM 0307192078. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok, yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Kemudian indikator manajemen konflik. Di bawah ini terdapat beberapa indikator manajemen konflik adalah sebagai berikut. 1. Keterbatasan sumber data. 2. Struktur organisasi. 3. Komunikasi. 4. Perbedaan individu. Kemudian ada jenis-jenis konflik. Menurut James H.V. Stoner dan Charles Schwenkel dalam Wirawan 2010-22 dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu 1. Konflik intrapersonal. 2. Konflik interpersonal. 3. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan kelima, konflik antar organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari Naila Nikman Siregar. Selanjutnya, saya Titi Nuraini akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi konflik. Taktik-taktik atau strategi yang digunakan dalam mengatasi konflik diantaranya adalah melalui langkah-langkah, yaitu berbicara pada orang lain pada saat suasana hati sedang senang, agar dapat menularkan rasa senang dan gembira pada orang lain, membangun suasana keakraban dengan sering bertemu, menunjukkan rasa suka dan menghormati orang lain, memperbesar kesamaan, memperkecil perbedaan, bersikap agar orang lain merasa nyaman, menyesuaikan diri dengan kebiasaan, sikap, dan gaya bicara orang lain, membiarkan orang lain membantu, dan memaklumi kesalahan atau kekurangan orang lain sebagai manusia biasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen konflik, yaitu yang pertama, asumsi mengenai konflik. Yang kedua, persepsi mengenai penyebab konflik. Yang ketiga, ekspektasi atas reaksi lawan konflik. Yang keempat, pola komunikasi dalam interaksi konflik. Yang kelima, kekuasaan yang dimiliki. Yang keenam, pengalaman menghadapi situasi konflik. Yang ketujuh, sumber yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi. Metode penyelesaian dan penghilangan konflik. Program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik yaitu dengan cara menghilangkan konflik yang ada, dengan melalui penghindaran konflik. Jika kita mengetahui ada dua orang atau lebih yang jika bertemu akan terjadi konflik, maka salah satu upaya kita adalah untuk tidak mempertemukan dua orang tersebut, dengan cara menghindarkan dua orang tersebut dipisahkan tempatnya. Apabila dua orang tersebut berada pada bagian yang sama, maka harus diupayakan untuk dipisah pada bagian yang lain. Selain itu, yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah ditemukan pihak-pihak yang bertikai atau yang menyebabkan konflik agar bisa diselesaikan dengan baik di depan pihak ketiga, dan dengan kesadaran mereka sendiri dengan desakan agar mereka mengadakan kompromi dengan baik dan dengan kepala dingin.